Lo pernah nggak ngerasain situasi yang aneh, tapi bikin penasaran ini? Lo selalu jadi orang yang mulai chat duluan, tapi dia selalu balas. Selalu, kadang cepat, kadang lama sedikit, tapi dia balas. Dan bukan balasan yang dingin atau setengah hati, tapi balasan yang bikin lo mikir, ini orang sebenarnya mau nggak sih sama gue? Fenomena ini bikin lo bingung. Di satu sisi, dia kayak nggak nolak kehadiran lo. Bahkan, sering banget tonnya hangat, terbuka, dan nggak kelihatan terpaksa sama sekali. Tapi di sisi lain dia hampir nggak pernah, atau mungkin nggak pernah sama sekali mulai duluan. Nggak ada pagi, nggak ada lagi ngapain, nggak ada, udah makan belum? Atau sekadar, hei sunyi seolah-olah dia cuma muncul kalau lo manggil. Dan itu yang bikin kepala lo rame. Kadang lo mikir, mungkin dia cuma sopan. Mungkin dia cuma nggak enakan kalau harus ninggalin pesan lo nggak dibalas. Tapi kenapa balasannya bisa sepanjang itu? Kenapa dia bisa nanya balik? Kenapa kelihatannya dia menikmati ngobrol sama lo? Kalau dia nggak tertarik, kenapa dia masih stay? Tapi kalau dia tertarik, kenapa dia nggak mulai duluan? Ada satu momen di mana lo nunggu dia chat duluan. Lo sengaja nggak mulai. Lo pengen tahu, apakah tanpa lo, dia tetap akan muncul? Dan kenyataannya, dia nggak muncul. Bukan sih, bukan 2 hari. Bisa jadi seminggu. Dan selama itu, energi lo kebagi 2. Antara pengen tetap kelihatan cuek biar nggak terlalu berharap, dan pengen banget ngetik hey karena kangen, tapi begitu akhirnya lo chat lagi, diabot. Dan lucunya, dia balas kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Nggak ada rasa canggung, nggak ada jarak. Nada chatnya sama persis kayak sebelum lo berhenti. Nyaman, lancar, dan kadang bikin lo senyum sendiri. Seolah-olah obrolan itu tinggal dilanjutin dari titik lo berhenti. Lo jadi mikir, kalau dia nggak mau, pasti dia udah cuek dari dulu kan? Tapi dia nggak cuek, dia hater. Tapi dia hadir setelah lo nyentuh dulu. Dan di situ, lo ngerasa ada misteri yang belum terjawab. Lo nggak yakin apakah lo harus terus mulai duluan, atau lo harus berhenti supaya dia nunjukin sesuatu. Fenomena ini sering banget kejadian, dan gak cuma di hubungan yang belum jelas. Bahkan orang yang sebenarnya punya perasaan, punya ketertarikan, atau punya rasa nyaman pun bisa masuk ke pola ini, nunggu lo mulai duluan, tapi selalu ada begitu lo ngajak. Dan lo nggak tahu harus menilai itu sebagai sinyal positif, atau justru tanda kalau lo yang lebih invest daripada dia. Yang bikin rumit adalah, sikap dia itu konsisten. Dia nggak berubah. Dari awal sampai sekarang, dia tetap jadi orang yang nunggu lo mulai. Tapi dia juga tetap jadi orang yang bakal ngebalas lo tanpa bikin lo merasa kayak lo sendirian dalam obrolan. Balasannya bukan sekadar kewajiban. Ada rasa, ada usaha, ada energi yang keluar. Dan justru karena pola itu konsisten, lo mulai bertanya-tanya, kenapa? Apa yang sebenarnya dia rasain? Apa yang dia hindarin? Apa yang dia jaga? Apa dia cuma main aman? Atau ini bentuk mekanisme dia buat menjaga jarak sambil tetap membuka ruang buat lo masuk? Lo juga kadang mikir, jangan-jangan dia cuma begini ke semua orang. Tapi kalau lo lihat caranya balas, cara dia ngerespon detail percakapan, atau cara dia ikut nimbrung di tiap topik yang lo lempar, rasanya nggak kayak respons yang dia kasih ke sembarang orang. Ada vibe personal. Ada rasa kayak dia ngerasa nyaman sama lo. Tapi tetap, dia nggak mau jadi orang yang mulai duluan dalam banyak hubungan yang belum jelas arahnya. Fase ini adalah salah satu fase yang paling bikin orang capek secara mental. Lo ngerasa terlibat, tapi lo juga ngerasa sendirian. Lo ngerasa dekat, tapi tetap ada jarak yang dia pertahanin. Lo ngerasa penting, tapi dia nggak pernah kasih sinyal duluan yang bikin lo yakin. Namun, ada satu hal yang sering orang lupa. Kadang, cara seseorang hadir bukan dinilai dari apakah dia mulai duluan atau enggak, tapi dari seberapa konsisten dia merespon lo ketika lo datang. Orang yang gak suka sama lo biasanya akan ngasih tanda. Balasnya singkat, lama, dingin, gak ngajak ngobrol balik. Tapi, orang ini beda. Dia ada, dia engage, dia ikut alurnya. Dia hidup di dalam percakapan itu. Dan di situ, lo mulai sadar, ini bukan tentang dia nggak mau, ini bukan tentang dia nggak peduli, ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Ada alasan kenapa dia milih diam sebagai langkah pertama. Ada alasan kenapa dia cuma jalan kalau lo yang nyalain lampunya dulu. Dan alasan itu bukan satu, tapi banyak. Ada emosi yang dia jaga, ada ketakutan, ada strategi, ada kebiasaan, bahkan bisa jadi ada lukanya sendiri. Makanya, sebelum lo mutusin buat kesel, mundur, atau ngerasa diri lo nggak cukup, lo perlu ngerti dulu kenapa fenomena ini muncul. Karena kadang, orang yang paling jarang mulai duluan adalah orang yang paling takut kehilangan. Kadang, orang yang kelihatan pasif, justru orang yang diam-diam nyimpen perasaan paling dalam. Dan kadang, orang yang hanya nunggu lo mulai duluan, sebenarnya berharap lo nggak berhenti. Dan di titik ini,
kita masuk ke alasan yang sebenarnya. Alasan yang jarang orang sadari. Alasan yang kadang sederhana, kadang kompleks, tapi semuanya nyata. Ini tentang apa yang sebenarnya dia rasain. Dan kenapa sikapnya ke lo bisa konsisten seperti itu. Ini baru permulaan. Dan apa yang bakal lo temuin nanti, mungkin bikin lo ngelihat dia dari sisi yang selama ini gak pernah lo pikirkan. Setelah lo masuk lebih dalam ke pola komunikasi kalian, ada satu hal yang mulai kelihatan jelas kalau lo perhatiin baik-baik. Dia bukan gak mau mulai duluan. Dia bukan gak peduli. Yang dia lakukan itu lebih mirip bentuk pertahanan diri. Dan di balik pertahanan itu, ada dua alasan besar yang sering orang gak sadar. Alasan pertama adalah rasa takut buat terlihat terlalu berharap. Banyak orang, bahkan yang kelihatannya cuek atau santai, sebenarnya punya ketakutan ini. Takut kalau mereka mulai duluan, mereka bakal kelihatan lebih peduli, lebih invest, lebih dan buat beberapa orang, itu kerasa terlalu rentan, terlalu membuka diri. Dia mungkin tipe orang yang dari luar kelihatan santai, tapi di dalamnya dia mikir panjang sebelum ngirim satu pesan sederhana. Dia takut kalau dia bilang hai, itu bakal bikin dia kelihatan antusias. Dan kalau lo nggak respon dengan vibe yang dia bayangin, dia bakal kelihatan kayak orang yang terlalu berharap. Dia nggak mau ditempatin di posisi itu. Buat dia, memulai duluan itu bukan sekadar ngetik kata-kata. Itu gestur emosional. Itu langkah pertama yang jarang dilakuin orang yang lagi mencoba jaga harga diri. Dia nggak mau ngasih kesan bahwa dia yang ngejar, atau dia yang lebih butuh. Bahkan kalau dia punya rasa ke lo, dia tetap bakal nahan diri. Ada juga kemungkinan dia pernah punya pengalaman buruk sebelumnya. Mungkin dulu dia pernah mulai duluan, tapi malah dianggap terlalu agresif. Mungkin dia pernah kelihatan terlalu suka, dan orang yang dia suka malah mundur. Itu ninggalin jejak. Dan jejak kayak gitu sering banget bikin seseorang memilih jalan aman. Nunggu lo mulai duluan, tapi begitu lo mulai, dia langsung balas. Karena pada dasarnya, dia nggak menolak lo. Dia cuma takut kelihatan terlalu menginginkan sesuatu yang dia sendiri belum yakin aman buat diraih. Lalu alasan kedua muncul dari sumber yang sama, tapi rasanya sedikit berbeda. Dia takut lo nganggep dia clingy atau terlalu nempel. Dalam era chat sekarang, satu chat bisa salah dimaknai. Pesan lagi yang sederhana bisa bikin dia terlihat kayak orang yang gak punya hidup selain nungguin lo. Dia gak mau lo salah paham dan mikir dia gak punya hal lain untuk dilakuin. Dia pengen lo ngelihat dia sebagai orang yang stable, punya ritme hidup sendiri, punya dunia sendiri, dan gak bergantung sama lo. Bukan karena dia gak suka, tapi karena dia gak mau kehilangan daya tariknya. Banyak orang ngerasa bahwa kalau mereka terlalu sering mulai duluan, mereka bakal jatuh ke posisi yang seolah-olah mereka lebih butuh, dan itu bikin mereka takut kehilangan daya tarik di mata lo. Sadar atau enggak, ada standar tertentu yang dia coba pegang. Dia pengen kelihatan, punya kontrol, punya keseimbangan. Dan kalau memulai duluan bikin dia kelihatan kayak kehilangan kontrol itu, dia bakal tahan diri. Bahkan kalau jarinya udah nyentuh keyboard, bahkan kalau niatnya udah sampai di pikiran. Makanya, dia lebih memilih buat nunggu. Dia nunggu lo mulai, supaya dia nggak perlu berada di posisi yang bikin dia merasa rentan. Dan begitu lo mulai, semua kekhawatiran itu hilang. Karena lo ngasih sinyal duluan, lo ngasih lampu hijau, lo yang membuka pintu, jadi dia tinggal masuk tanpa takut salah langkah. Sebenarnya lucu kalau dipikir, dia takut terlihat clingy, tapi jawabannya bisa panjang. Dia takut terlihat terlalu berharap, tapi responnya selalu hadir dengan energi yang sama. Kalau lo mundur sedikit, dia ikut mundur. Kalau lo maju, dia ikut maju. Polanya konsisten, bukan karena dia main tarik ulur, tapi karena dia beroperasi dari tempat yang penuh kehati-hatian. Dia nggak mau kelihatan ngejar, tapi dia nggak mau kehilangan hubungan itu juga. Dia nahan diri di permukaan, tapi begitu lo buka obrolan, itu kayak ngasih dia izin buat nunjukin sisi dirinya yang sebenarnya. Sisi yang menikmati obrolan, sisi yang betah, sisi yang mau ada di sana. Dan ya, dari luar dia mungkin kelihatan santai, tapi sebenarnya dia hati-hati banget. Dia mikir banyak sebelum memulai sesuatu yang bisa bikin dia kelihatan lebih peduli daripada lo. Apalagi kalau lo tipe orang yang punya vibe tenang, atau kelihatan gak gampang dibaca. Semakin lo kalem, semakin dia ngerasa dia harus hati-hati. Karena dia gak mau kelihatan kayak dia yang paling menunggu. Kadang, dia bahkan ngarep lo mulai duluan. Dia ngecek notifikasi, tapi begitu notifikasi itu gak datang, dia mundur lagi ke mode defensif. Dia bilang ke dirinya sendiri, ya udah, kalau dia mau ngomong, dia bakal chat duluan. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri agar gak kelihatan needy. Dan lo pun jadi bingung. Lo lihat dia hangat, tapi dia nggak pernah mulai. Lo lihat dia punya energi, tapi dia nggak pernah ngambil langkah pertama. Tapi di balik semua itu,
Ada rasa takut buat terlihat terlalu ingin, terlalu peduli, terlalu nempel. Kedua alasan ini saling melengkapi. Dia takut terlihat berharap, dan dia takut lo salah paham terhadap niatnya. Dua ketakutan ini bikin dia ambil posisi aman nunggu lo bergerak dulu. Sebuah posisi yang gak selalu ideal tapi ideal. Itu cara termudah buat mempertahankan keseimbangan antara keinginannya untuk dekat dan ketakutannya untuk terlihat lemah. Dan di titik ini, lo mulai ngerti bahwa diamnya dia bukan berarti kosong. Justru ada banyak hal yang dia pikirin, banyak hal yang dia jaga, banyak hal yang dia takutin. Tapi yang jelas, dia tetap ada. Dan itu selalu kelihatan dari satu hal sederhana. Seberapa konsisten dia balas. Setiap kali lo datang, ini baru dua alasan pertama. Masih banyak lapisan lain yang bikin dia tetap milih jalan aman ini. Dan semakin lo ngerti alasannya, semakin jelas arah sebenarnya dari perasaan yang dia simpan. Semakin lo perhatiin pola komunikasi kalian, semakin kelihatan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar dia males mulai duluan. Ada alasan yang gak selalu disadari, bahkan sama orangnya sendiri. Dan salah satu alasan terbesar adalah dia butuh lo ngambil peran dulu. Bukan karena dia gak mampu, bukan karena dia gak tahu cara mulai chat, tapi karena dia secara emosional dan psikologis memang lebih nyaman kalau lo yang ngambil langkah pertama. Alasan ketiga adalah tentang tipe kepribadian. Ada orang-orang yang memang terlahir sebagai responder. Mereka lebih nyaman membalas daripada memulai. Bukan cuma soal chat tapi dalam banyak hal. Mereka lebih suka nunggu arah, vibe, atau sinyal dari orang lain sebelum mereka beraksi. Buat mereka, memulai percakapan itu butuh energi lebih besar dibanding ngikutin alurnya. Kalau lo perhatiin, mungkin dia tipe yang lebih banyak observasi. Dia jarang jadi orang yang mulai topik baru. Tapi begitu lo buka, dia bisa masuk dengan lancar. Responsnya bisa panjang, bisa thoughtful, bisa nyambung. Seakan dia punya banyak hal di kepala, tapi butuh pemantik dulu buat ngeluarinnya. Bisa jadi dia introvert, bisa jadi dia tipenya pemilih, bisa jadi dia orang yang selalu takut salah langkah, atau bisa jadi dia terbiasa punya hubungan di mana orang lain yang lebih dominan secara komunikasi. Ini bukan tentang seberapa kuat perasaannya, tapi tentang ritme dasarnya sebagai manusia. Ada orang yang suka memimpin obrolan, ada yang suka mengikuti aliran, dan dia termasuk kelompok kedua. Makanya, dia selalu balas. Karena sebenarnya dia suka ketika lo muncul. Dia suka ketika lo buka percakapan. Dia suka ketika obrolan mengalir tanpa dia harus mikir keras buat memulainya. Lo bikin semuanya lebih mudah buat dia. Dan di balik itu ada rasa liga karena dia nggak perlu menanggung kecanggungan langkah pertama. Lalu masuk alasan keempat, yang jauh lebih dalam dan sering gak diungkapkan. Dalam koneksi tertentu, dia ngerasa lo punya energi yang secara alami lebih memimpin. Entah lo sadar atau enggak, cara lo chat, cara lo buka percakapan, cara lo bawa topik, semuanya punya vibe yang bikin dia merasa aman buat mengikuti. Lo pernah nggak sadar kalau cara lo mulai chat itu punya tone yang tenang, jelas, atau stabil? Buat sebagian orang, itu adalah sinyal yang bikin mereka nyaman. Ada orang yang nggak jago memulai komunikasi, tapi hebat dalam memperkaya obrolan yang sudah kebuka. Dan kalau lo adalah orang yang punya energi memimpin, bahkan kalau lo sendiri nggak merasa begitu, dia bakal otomatis menyesuaikan diri. Buat dia, nunggu lo mulai bukan bentuk manipulasi atau tarik ulur. Itu lebih mirip pengakuan diam-diam bahwa dia ngerasa lo lebih steady, lebih jelas, lebih terarah dalam hubungan ini. Dia membiarkan lo memegang kemudi percakapan karena dia percaya lo bisa membawa interaksi itu ke arah yang benar. Ada rasa nyaman tertentu ketika seseorang merasa bahwa lo yang membuka jalan. Karena itu berarti dia nggak perlu menebak apakah waktunya tepat. Apakah topiknya pas? Apakah lo lagi sibuk? Apakah chat dia bakal ganggu lo? Orang yang banyak mikir kayak gini lebih suka bergerak setelah diberi tanda. Dan tanda itu datang dari lo tiap kali lo mulai duluan. Dan jangan salah, orang yang butuh lo mulai duluan bukan berarti dia nggak punya inisiatif. Tapi inisiatifnya baru muncul setelah lo nyalain percakapan itu. Ibarat pintu yang udah kebuka, dia gampang masuk. Tapi untuk ngangkat handle pintu dan mulai buka, itu bukan wilayah nyamannya. Seringkali, pola kayak begini justru muncul ketika seseorang cukup peduli. Karena dia nggak mau salah langkah. Dia nggak mau muncul di waktu yang salah. Dia nggak mau dianggap terlalu agresif atau terlalu cepat. Dia nunggu, bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia pengen memastikan kalau langkah pertamanya diterima dengan baik. Dan satu-satunya cara buat dia yakin adalah, lo dulu yang mulai. Kalau dipikir, ini bukan tentang dominasi atau siapa yang lebih suka. Ini tentang ritme yang secara natural terbangun. Lo punya gaya yang memimpin, dia punya gaya yang mengikuti. Bukan dalam arti lemah, tapi dalam arti sinkron. Dan kadang, hubungan yang baik tuh dimulai dari kesadaran kecil ini.
Ada yang memulai, ada yang membalas. Dan selama kedua-duanya konsisten, interaksinya tetap jalan. Beberapa orang ngerasa lebih aman kalau mereka bukan orang pertama yang melangkah dalam hubungan. Mereka takut memberi terlalu banyak ruang buat kecewa. Makanya mereka memilih buat menunggu sampai ada sinyal jelas dari lo. Sinyal bahwa lo mau hadir di ruang itu. Sinyal bahwa lo nggak keberatan dengan kehadiran mereka. Sinyal bahwa energi yang mereka keluarkan nggak bakal jatuh ke ruang kosong. Dan lo adalah orang yang ngasih sinyal itu. Setiap kali lo mulai chat, lo lagi bilang secara diam-diam, gue nggak keberatan ngobrol sama lo. Dan itu cukup buat dia masuk tanpa ragu. Alasan ketiga dan keempat ini mungkin kelihatan sederhana, tapi dampaknya besar. Karena mereka menjelaskan sesuatu yang selama ini bikin lo penasaran, kenapa dia bisa seramah itu, sehangat itu, dan singgits itu. Tapi tetap nggak berani mulai duluan. Ini bukan tentang dia nggak mau, ini tentang dirinya sebagai manusia. Tentang caranya memproses koneksi, tentang caranya merasa aman, dan setelah lo paham bagian ini, lo bakal sadar bahwa pola kalian bukan ketimpangan. Bukan lo yang ngejar dan dia yang pasif. Tapi lebih tepatnya, lo yang ngambil langkah pertama. Dan dia yang merespons dengan sungguh-sungguh. Kalian punya dinamika yang sebenarnya sehat. Kalau lo lihat dari sisi lain, masih ada alasan lain yang bakal bikin gambarnya semakin jelas. Karena yang lo lihat sekarang baru permukaan. Di balik itu, ada hal-hal yang lebih personal, lebih emosional, dan terkadang lebih rumit yang bikin dia tetap memilih diam di awal dan hadir begitu lo panggil. Semakin lo masuk ke pola hubungan kayak gini, semakin kelihatan bahwa dia bukan cuma nunggu. Dia juga lagi ngamatin, dan bukan ngamatin hal besar atau drama, tapi hal yang kelihatannya sederhana. Seberapa konsisten lo sebenarnya. Ada orang yang tanpa sadar ngetes lewat diam. Mereka nggak minta opo-opo secara langsung, tapi mereka lihat gimana cara lo bersikap ketika nggak ada dorongan dari dia. Dan ini masuk ke alasan kelima. Dia mau lihat apakah lo beneran tulus, atau lo cuma muncul ketika lo lagi butuh validasi atau pengalihan. Buat sebagian orang, memulai chat itu bukan cuma percakapan. Itu indikasi niat, indikator, rasa. Dan dia pengen tahu ketika dia nggak ngasih sinyal apa-apa, apakah lo tetap nyamperin? Atau lo bakal hilang begitu respon dia nggak secepat biasanya? Mungkin dia pernah ketemu orang yang awalnya ramah, hangat, manis, tapi cuma beberapa hari. Setelah itu, hilang tanpa jejak. Mungkin dia pernah disakitin karena terlalu percaya sama orang yang kelihatannya konsisten. Tapi ternyata cuma hangat di awal. Dan dari pengalaman itu, dia jadi lebih hati-hati. Dia nggak mau jatuh ke pola yang sama. Makanya, dia lihat cara lo nyamperin dia. Cara lo mulai percakapan tanpa harus nunggu dia ngebuka pintu. Cara lo tetap ada meskipun dia nggak ngasih tanda. Dialah yang diam. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia mau lihat apakah lo akan tetap hadir ketika dia nggak ngasih umpan. Dan lucunya, begitu lo chat, dia langsung respon. Karena tes itu bukan tentang dia nggak mau. Tes itu tentang dia pengen tahu seberapa stabil lo dalam memberikan energi. Dia mau lihat apakah lo orang yang cuma muncul ketika dia terlihat antusias, atau ketika dia nggak lakukan opo-opo pun lo tetap datang. Buat dia, konsistensi bukan sekadar seberapa sering lo chat, tapi seberapa stabil vibe lo. Cara lo ngomong, cara lo mempertahankan nada komunikasi. Orang yang beneran punya perasaan biasanya punya ritme yang gak berubah-ubah. Sementara orang yang cuma main-main sering banget kelihatan dari pola yang naik turun. Hari ini intens, besok hilang, tiba-tiba muncul lagi pas butuh perhatian. Dan dia gak mau orang yang kayak begitu lagi masuk ke hidupnya. Jadi dia ngejaga diri dengan satu cara. Diam. Bukan diam yang menjauh, tapi diam yang memperhatikan. Lalu ada alasan keenam, yang lebih halus tapi lebih dalam. Dia mau lihat apakah lo masih tertarik sama dia, walaupun dia nggak memudahkan lo. Kalau dia selalu mulai duluan, dia takut lo hanya membalas karena nggak enakan. Tapi ketika dia nggak mulai sama sekali, respons lo bakal nunjukin sesuatu. Apakah lo datang karena lo benar-benar pengin, atau karena lo cuma kebiasaan? Alasan ini muncul dari kerentanan kecil yang dia simpan. Karena ketika seseorang takut dianggap mengganggu, takut nggak dihargai, atau takut salah langkah, mereka sering menahan diri untuk memastikan bahwa yang datang ke mereka adalah orang yang betulan ingin hadir. Bukan orang yang cuma bosan atau iseng. Dia pengen melihat niat lo. Tanpa lo sadari, tiap kali lo mulai duluan, itu jadi bukti kecil buat dia. Bukti bahwa perhatian lo nggak tergantung dari seberapa aktif dia. Bukti bahwa lo nggak butuh dia duluan buat tetap nyari dia. Dan itu, buat beberapa orang, rasanya aman, rasanya valid. Rasanya kayak oke, dia beneran mau ngobrol sama gue. Ada orang yang ngejaga dirinya lewat kata-kata manis. Ada yang ngejaga dirinya lewat jarak fisik. Tapi ada juga yang ngejaga dirinya lewat cara paling sederhana.
melihat siapa yang berani tetap mendekat tanpa harus didorong. Dia mungkin gak ngomong ini secara langsung. Dia gak bakal bilang, gue lagi ngetes lo, karena itu bukan tes formal. Ini lebih ke refleks emosional. Naluri untuk memastikan kalau dia gak memberikan ruang hatinya ke orang yang cuma muncul kalau dia memudahkan jalan. Dan makanya, respon dia ketika lo chat itu jadi hal penting. Lo bisa lihat dari caranya balas. Cepat atau lambat, tapi tetap penuh energi. Dia nggak kaku, dia nggak basa-basi, dia nggak kayak orang yang lo paksa. Dia hater, dan itu nunjukin bahwa dia memang sedang menjaga ritme yang dia pilih, bukan menolak lo. Sering banget orang yang trauma ringan atau punya sejarah hubungan yang nggak sehat beroperasi kayak gini. Mereka nggak nuntut lo jor-joran, mereka cuma mau lihat satu hal. Apakah lo tetap datang ketika mereka nggak bikin jalannya mudah? Dan dalam hal ini, lo berhasil bikin dia nyaman. Karena kalau lo perhatiin baik-baik, tiap kali lo muncul, obrolannya mengalir lagi kayak nggak pernah putus. Itu tanda bahwa dia bukan kabur, dia bukan menjauh. Dia ada, tapi dia memilih posisi lebih pasif karena dia pengen lihat kualitas kehadiran lo. Tes kayak gini bukan buat menjatuhkan lo. Justru ini cara dia memastikan dirinya aman sebelum dia ngasih ruang lebih besar. Orang yang ngetes konsistensi lo bukan berarti dia manipulatif. Justru dia berusaha melindungi dirinya sendiri dari rasa kecewa. Dia pengen tahu apakah lo punya steady energy yang bisa dia percaya. Dan semakin lama semakin terang bahwa dia bukan sedang mempermainkan lo. Dia cuma butuh bukti kecil lewat perbuatan, bukan lewat kata-kata. Gift sederhana berupa lo tetap mulai duluan. Mungkin kelihatannya sepele buat lo, tapi buat dia, itu bukti paling nyata bahwa lo bukan orang yang gampang hilang begitu aja. Dan saat lo sadar dua alasan ini, lo mulai ngerti pola yang sebenarnya. Dia bukan cuma diam. Dia lagi memastikan. Dia lagi menilai. Dia lagi melihat sesuatu yang dia anggap penting sebelum dia ngambil langkah yang lebih besar. Dan setelah ini, lo bakal tahu bahwa bukan cuma tes yang dia lakukan. Ada alasan emosional yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih rumit yang bikin dia nggak mulai duluan, meskipun dia selalu hadir untuk membalas lo. Ada satu hal yang banyak cowok nggak sadar. Ketika cewek tiba-tiba berubah, nggak semuanya soal lo. Kadang, perubahan itu datang dari hidupnya sendiri, hal yang lagi dia pegang erat. Tapi dia nggak mau ribut atau drama buat ngejelasin. Dan di titik inilah muncul alasan ketujuh dan kedelapan kenapa dia tiba-tiba menjauh atau nahan diri. Padahal sebelumnya dia yang paling aktif. Alasan ketujuh, dia lagi ngebenerin ketidakseimbangan emosinya tanpa mau bebanin lo. Cewek itu peka. Kalau emosinya lagi nggak stabil, dia bisa ngerasain sendiri. Makanya, ketika dia sadar energinya lagi turun, moodnya naik turun, atau ada hal yang bikin dia gampang meledak, dia milih untuk narik diri dulu. Bukan karena dia nggak mau sama lo, justru karena dia takut energi buruknya ngaruh ke hubungan. Cewek kayak gini tahu satu hal penting, kalau dia maksain ngasih perhatian dalam kondisi kacau, nanti yang kena justru lo dan hubungan ikut rusak. Makanya, dia milih diam, dia milih menghilang sebentar. Dia milih beresin dirinya dulu tanpa ganggu siapapun. Dan cuma cowok tertentu yang dia harap tetap stay tanpa bikin ribut. Cowok yang tenang, cowok yang gak curiga, cowok yang gak nuntut penjelasan. Dengan kata lain, dia butuh lo ada, tanpa harus lo minta penjelasan panjang. Alasan kedelapan, dia lagi urus hal penting yang gak bisa dia ceritain dulu. Ini alasan yang paling sering disalahpahami cowok. Ada fase dalam hidup cewek ketika dia lagi dihadapkan sama masalah keluarga, tekanan kerja, keputusan besar, pertemanan yang lagi retak, insecurity lama yang kumat tanggung jawab, yang gak bisa dia bagi. Dan beda sama cowok, cewek jarang cerita hal besar ketika dia belum siap secara emosional. Cewek biasanya cerita setelah masalahnya lewat, bukan pas lagi di tengah badai. Makanya dia jaga jarak, makanya dia jadi lebih dingin, makanya dia nggak seintens kemarin. Bukan karena lo salah, bukan karena dia main-main, bukan karena dia lagi ngejar orang lain, tapi karena hidupnya lagi berat, dan dia nggak mau hubungan ini jadi tambahan beban. Cewek kayak gini punya pola begini, kalau lo tetap stabil, tetap gentle, tetap hadir tanpa cerewet, tanpa nanti, dia bakal balik dengan energi yang jauh lebih matang. Dan yang paling menarik, dia bakal ingat, pas gue lagi ribet, dia nggak marah, dia nggak salah paham. Dia tetap ada dengan versi terbaiknya. Dan di kepalanya, itu adalah poin yang gede banget. Kadang lo nggak sadar, cara lo ngasih perhatian itu jauh lebih besar daripada yang dia siap terima. Don't look, ini bukan soal lo berlebihan, ini soal dia yang ngerasa belum nyampe di level yang sama. Dan buat sebagian cewek, itu ngebikin dia nahan diri. Bukan karena dia nggak suka lo, justru karena dia takut lo salah tangkap intensitasnya. Gue kasih lo monolognya, lo bayangin ini suara di kepalanya dia. Suara yang gak pernah dia ucapin keras-keras.
Gue suka dia, serius. Gue suka, tapi kenapa kayaknya dia udah jauh lebih dalam dari gue. Gue takut salah langkah. Gue takut dia mikir gue bisa ngasih seintens itu juga. Dia hadir banget, terlalu hadir malah. Dia selalu ngeh kalau gue berubah sedikit aja. Dia nangkep semuanya. Dia baca energi gue. Sementara gue belum bisa sepeka itu. Gue belum bisa sedewasa itu. Kadang dia ngasih perhatian yang gue belum siap balikin. Bukan karena gue nggak mau, tapi karena hati gue belum kejar kecepatannya. Gue butuh napas. Gue butuh ruang buat nyesuaiin ritme. Gue takut kalau gue balikin semua perhatiannya sekarang, itu bukan datang dari hati, tapi dari rasa nggak enak, dan gue nggak mau hubungan yang lahir dari kasihan, atau biar dia nggak kecewa. Gue mau semuanya natural, makanya gue mundur sedikit. Bukan menghilang, cuma narik diri biar ritmenya nggak terlalu cepat. Gue nggak mau dia mikir gue nggak suka. Gue cuma takut dia berharap lebih cepat dari yang bisa gue kejar. Itu dialog yang nggak pernah dia bilang. Karena cewek punya aturan sendiri di kepalanya. Kalau gue belum siap, gue mundur dulu. Kalau dia udah terlalu dalam, gue tahan diri dulu. Dan lo, sebagai cowok, kadang baca itu sebagai tanda dia hilang minat. Padahal nggak, dia cuma lagi ngatur ritme. Lo harus ngerti satu hal penting tentang cewek. Ketika dia ngerasa lo lebih invested, dia otomatis defensif. Bukan defensif buat ngejauh, tapi buat ngejaga hubungan ini biar nggak jadi beban. Dan kalau gue jujur, yang paling dia takutin bukan kehilangan lo, bukan. Yang paling dia takutin adalah dia udah segitunya sama gue, tapi gue belum bisa balas dengan level yang sama. Nanti dia kecewa. Nanti dia mikir gue nggak serius. Ironis kan? Dia mundur justru karena dia peduli. Ada bagian lain dari monolog dalam dirinya, bagian yang dia pikir lo nggak akan ngerti. Kadang cowok yang terlalu invested bikin gue ngerasa kecil. Bukan karena dia bikin gue minder, tapi karena dia ngasih hal-hal yang belum bisa gue balikin. Gue nggak mau jadi cewek yang cuma nerima. Gue pengen nyimbangin. Gue pengen bisa sayang dengan tenang. Bukan sayang yang dipaksa. Bukan sayang karena dia udah terlalu baik. Gue butuh waktu buat ngejar, buat nyamain langkah. Makanya gue naikin tembok sedikit. Bukan buat nutup dia, tapi buat ngejaga diri sendiri biar nggak kewalahan. Dan itu alasan kenapa dia kadang tiba-tiba jadi lebih datar, jawabnya lebih pendek, ninggalin chat lebih lama, kurang inisiatif, atau kelihatan kayak tahan diri. Itu bukan ngasih sinyal penolakan, itu sinyal kalibrasi hati. Dia lagi nentuin seberapa jauh gue siap jalan bareng dia, seberapa cepat ritmenya, seberapa aman gue buka diri. Cewek nggak buka pintu perasaan cuma karena lo baik, dia buka pintu kalau dia ngerasa sinkron. Dan kalau lo kelihatan udah 70% invested sementara dia baru 40%, dia bukan ngejar 70 itu. Dia justru narik lo balik ke 40 dulu, biar kalian mulai dari level yang sama yang gak pernah dia bilang. Tapi selalu dia pikir, kalau gue kasih sinyal kebanyakan, nanti dia tambah ngebut. Kalau gue kasih sinyal terlalu sedikit, nanti dia hilang. Gue harus cari tengahnya. Cewek jarang 50/50 dari awal. Mereka selalu naik pelana, selalu gak maksa hubungan jalan lebih cepat dari perasaannya. Makanya, kalau lo tenang, dia aman. Kalau lo reaktif, dia makin mundur. Kalau lo bisa nahan energi lo, pelan-pelan dia akan merasa oke, ritme dia stabil. Gue bisa nyesuaiin diri, dan percaya sama gue, begitu dia udah nyampe di level lo, cewek kayak gini bakal loyal habis-habisan. Karena dia tipe yang kalau udah siap, dia bakal total. Kadang lo lihat dia selalu balas, tapi nggak pernah mulai duluan. Kadang lo merasa dia hadir, tapi nggak bener-bener narik lo masuk. Kadang dia hangat, tapi ada batas yang dia pasang halus banget. Dan lo pikir itu tanda dia nggak tertarik. Belum tentu. Bisa jadi dia lagi menjaga satu hal yang paling dia takutin dalam hubungan. Apapun, ketergantungan emosional bukan ketergantungan sama lo, tapi ketergantungan sama siapapun yang bikin dia kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Gue bakal kasih lo monolognya suara yang cuma dia denger, yang nggak pernah dia bilang ke siapa-siapa, bahkan ke dirinya sendiri. Kadang dia pura-pura nggak paham. Gue suka dia, tapi gue takut kalau gue mulai duluan, nanti gue nempel. Dan kalau gue nempel, gue kehilangan kendali. Gue pernah jatuh terlalu dalam. Gue pernah bikin hidup gue muter ngikutin orang lain. Gue pernah kehilangan diri sendiri gara-gara ngikutin ritme orang. Gue gak mau kejadian itu terulang. Banyak cewek yang kelihatan mandiri banget, bukan karena mereka kuat dari lahir, tapi karena mereka pernah hancur, dan mereka janji sama diri sendiri buat gak jatuh ke pola yang sama. Dan pola yang paling mereka hindari adalah tergantung emosional pada satu cowok. Makanya dia gak pernah mulai chat duluan. Karena dalam pikirannya, kalau gue mulai duluan, berarti gue butuh dia. Kalau gue butuh, gue bisa gak stabil. Kalau gue gak stabil, gue bisa kehilangan diri gue lagi. Itu bukan soal lo. Itu soal pengaman mental yang dia bangun sendiri.
Lo pasti pernah lihat pola ini. Kalau lo chat duluan, dia langsung balas. Sepet lagi. Kadang manis, kadang seolah-olah dia seneng banget lo mulai duluan, tapi entah kenapa, besoknya dia tetap nggak berani memulai. Lo sadar nggak kenapa? Karena setiap dia balas, dia masih merasa aman. Karena lo yang nyalain lampunya duluan, lo yang buka pintunya duluan, lo yang ngarahin energi duluan. Dia tinggal balas, dia tinggal menyesuaikan. Dia nggak perlu merasa dia sedang mengejar, dia nggak merasa bergantung buat dia, itu aman. Sekarang coba lo masuk lebih dalam lagi ke isi kepalanya. Bayangin dia ngomong kayak gini tanpa suara. Gue suka sama dia, tapi gue harus jaga jarak dikit. Gue harus bisa mikir jernih. Gue nggak boleh nyerahin perasaan gue sepenuhnya cuma karena dia baik atau hadir. Kalau gue mulai duluan, nanti gue nyari-nyari dia. Nanti gue nunggu. Nanti gue gelisah kalau dia nggak balas. Gue nggak mau hidup gue berputar lagi kayak dulu. Lo lihat itu. Dia bukan cuek. Dia bukan playing hard to get. Dia bukan jual mahal. Dia cuma lagi jaga diri dari hal yang bisa bikin dia kehilangan kendali. Attachment. Dan hal ini jauh lebih umum dari yang lo kira. Banyak cewek yang kelihatan keren, dingin, kalem, padahal di dalamnya mereka rapuh terhadap rasa butuh. Mereka takut kalau hubungan terlalu cepat tumbuh. Nanti mereka nggak bisa keluar kalau terjadi apa-apa. Mereka takut jadi bergantung secara emosional. Takut bahagia bukan karena diri sendiri, tapi karena kehadiran lo. Karena kalau sumber kebahagiaan itu hilang, mereka ikut runtuh. Makanya hampir semua cewek tipe gini selalu punya pola yang sama. Dia balik chat, dia bukain ruang, dia jawab panjang, dia bisa hangat banget, tapi dia nggak memulai. Karena memulai adalah simbol, membiarkan diri berharap, dan berharap adalah pintu pertama menuju ketergantungan. Emosional, ini yang dia jaga buat cewek kayak gini. Rasa suka itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah rasa butuh. Suka bisa dibagi, tertarik bisa diatur ritmenya. Tapi rasa butuh itu bisa bikin dia nggak kenal dirinya sendiri. Itu hal yang dia takutkan. Karena dia pernah ngerasain hancurnya. Bahkan kalau dia belum pernah, dia pasti pernah lihat atau dengar cerita temennya yang jatuh ketergantungan ke orang yang salah. Dan dia janji, gue nggak mau jadi kayak gitu. Makanya kalau lo tanya, kenapa dia selalu balas tapi nggak pernah mulai duluan? Jawabannya, nggak selalu dramatis. Nggak selalu tentang dia nggak suka lo. Nggak selalu tentang dia main-main. Bisa jadi sesederhana ini. Dia mau hadir tanpa hilang diri sendiri. Dia mau dekat tanpa kehilangan kendali. Dia mau terhubung tanpa jadi bergantung. Dia bukan menahan perasaannya. Dia lagi menjaga pondasinya. Dan kalau lo tetap stabil, tetap tenang, tetap nggak nuntut, tetap nggak minta dia berubah ritme, pelan-pelan dia bakal percaya bahwa dekat sama lo itu aman. Bukan jebakan. Bukan jalan menuju kehilangan diri. Tapi tempat di mana dia bisa berdiri sama tinggi. Tanpa takut jatuh duluan pada akhirnya. Setelah lo ngelewatin semua alasan dari dia takut berharap, dia butuh lo mulai duluan, dia ngecek konsistensi lo. Sampai dia jaga diri biar nggak ketergantungan lo bakal sampai di satu kesimpulan yang sebenarnya paling sederhana. Sederhana tapi nggak pernah dia ucapin dengan jujur. Sederhana tapi efeknya bisa bikin lo bingung berminggu-minggu. Intinya bukan karena dia nggak mau, bukan karena dia nggak tertarik, bukan karena dia ngehindar, bukan karena dia main tarik ulur. Dia cuma takut salah langkah. It's done. Sesimpel itu, sekaligus serumit itu. Kalau lo mau masuk lebih dalam lagi, lo harus ngerti satu hal penting tentang cewek. Mereka bisa suka sama lo, bisa nyaman sama lo, bisa nunggu chat lo, bisa senyum sendiri tiap lo muncul, tapi tetap nahan diri. Bukan buat bikin lo penasaran, bukan buat bikin lo ngejar, tapi karena mereka lagi melawan ketakutan yang paling gak terlihat. Takut kecewa lagi, takut keliru milih, takut jatuh duluan, takut berharap terlalu banyak, takut nggak dibalas, takut terlalu dalam sampai nggak bisa balik lagi. Itu ketakutan yang lo nggak lihat, yang dia sembunyiin rapat-rapat, yang dia tutup pakai senyum, pakai teks chat yang datar, pakai alasan-alasan kecil yang sebenarnya cuma tameng. Gua kasih lo monolog terakhirnya, monolog yang nggak pernah dia bilang karena terlalu jujur, terlalu rentan. Gue suka sama dia, tapi gue nggak mau salah pilih. Gue nggak mau langkah pertama gue jadi awal dari semua hal yang gue takutin. Gue udah pernah ngasih banyak ke orang yang salah. Gue udah pernah jatuh tanpa ditangkap. Gue nggak mau itu terjadi lagi. Makanya gue nahan diri. Makanya gue balas tapi nggak mulai. Bukan karena gue nggak mau, tapi karena gue takut kalau gue mulai, itu berarti gue buka pintunya terlalu lebar. Lo lihat, bahkan untuk memulai chat pun buat dia itu langkah emosional. Castle built low, besar buat dia. Dan dia selalu berpikir jauh ke depan, kadang sampai kebablasan. Kalau gue mulai duluan, gimana kalau nanti gue yang jatuh duluan? Kalau gue mulai duluan, gimana kalau dia berubah di tengah jalan?
Kalau gue mulai duluan, gimana kalau gue yang kangen, dia yang hilang. Dan itu bikin dia kembali ke zona aman. Balas, tapi nggak pernah mulai. Karena dengan begitu, dia tetap dekat, tapi tetap aman. Ngerasa nyaman, tapi tetap punya kendali. Ngerasa tertarik, tapi masih bisa mundur kalau ada yang salah. Yang harus lo ngerti adalah, cewek bukan takut sama hubungan. Mereka takut sama salah langkah yang bikin mereka jatuh sendirian. Dan lo tahu apa yang lucu? Kadang dia sebenarnya pengen banget mulai duluan. Chat dulu, tanya kabar duluan. Nyari alasan buat masuk ke hidup lo duluan. Dia sudah berkali-kali kepikiran buat ngetik lagi apa. Tadi kepikiran kamu. Aku kangen. Tapi jarinya selalu berhenti. Sebelum dikirim, dia hapus. Dia tarik napas. Dia bilang ke dirinya sendiri, tahan, jangan dulu. Jangan bikin dia tahu lo berharap. Dan akhirnya dia balik ke pola yang aman, nunggu lo mulai duluan. Jadi kalau lo ngerasa dia tarik ulur, kalau lo ngerasa dia datang pergi, kalau lo ngerasa dia hangat tapi juga jaga jarak, itu bukan permainan. Itu bukan trik, itu bukan drama. Itu kumahoti yang pernah salah langkah dan sekarang belajar untuk lebih hati-hati. Cewek yang udah pernah jatuh terlalu dalam akan selalu mikir 2 kali sebelum melangkah. Bahkan kalau orang yang dia suka adalah lo. Dan di titik ini, cuma ada 2 hal yang bikin dia berani maju. Lo stabil, lo gak gampang marah, gak ngemis perhatian, gak reaktif, gak tersinggung kalau dia lambat. Lo konsisten, bukan intens. Intens bikin dia tertekan, konsisten bikin dia aman. Kalau 2 itu lo punya, pelan-pelan dia bakal mulai ngegeser batasannya sendiri. Dan lo akan lihat perubahan kecil yang cuma bisa lo tangkap kalau lo peka. Dia mulai jawab lebih cepat, dia mulai tanya balik, dia mulai cerita lebih panjang, dia mulai nyari topik biar chatnya nggak habis. Kadang dia kecolongan mulai duluan, nggak sering, tapi itu tanda besar. Itu cara dia bilang, gue udah nggak takut salah langkah lagi. Semua ini bukan tentang lo kurang menarik, bukan tentang dia jual mahal, bukan tentang dia malas, bukan tentang lo salah ngasih energi. Ini semata-mata tentang ketakutan kecil yang dia simpan dalam-dalam. Ketakutan yang cuma muncul kalau dia benar-benar suka. Karena kalau dia nggak peduli, dia nggak akan takut salah langkah. Dia nggak akan mikir sejauh itu. Dia nggak akan segitu hati-hatinya. Justru karena dia peduli. Dia hati-hati, justru karena dia ngerasa lo berarti. Dia takut salah gerak. Dan itu, tanpa lo sadari, adalah bukti kalau lo punya tempat di kepala dan hatinya. Intinya bukan dia nggak mau, dia cuma nunggu momen di mana dia yakin langkah pertamanya menuju lo, bukan langkah menuju luka yang sama seperti masa lalunya. Kalau lo ngerti ini, lo sudah setengah menang.